Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COVID 2019 dengan studi kasus Fakultas Teknik Undip. Kelompok 17 ini beranggotakan Aulia Lelik Mustiara dengan NIM 3220423 dan saya sendiri Rijal Fikri Gunawan dengan NIM 3220441. Di sini materi yang pertama ada deskripsi umum standar yang digunakan. COVID 2019 adalah standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Standar ini memberikan panduan terkait manajemen, tujuan terkait bisnis dan komunitas TI, serta manajemen keamanan informasi. Selain itu, COVID 2019 juga memberikan rekomendasi terkait kemampuan yang diperlukan, kebijakan yang harus diimplementasikan, dan budaya yang harus diterapkan dalam organisasi. Metode pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini juga mengacu pada kerangka COVID 2019, termasuk penggunaan alat pengolahan data berupa desain toolkit, spreadsheet, dan diagram raci COVID 2019. Untuk menentukan target responden, peneliti ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan berdasarkan analisis gap yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID 2019 untuk melakukan audit tata kelola teknologi informasi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Untuk slide selanjutnya, di sini ada standar audit. COVID 2019 adalah standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Standar ini memberikan panduan terkait manajemen, tujuan terkait bisnis, dan kontinuitas TI, serta manajemen keamanan informasi. Metode pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini juga mengacu pada kerangka kerja COVID 2019, termasuk penggunaan alat pengolahan data berupa desain toolkit, spreadsheet, dan diagram raci 2000 COVID 2019 untuk menentukan target responden. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan berdasarkan analisis gap yang dilakukan. Untuk selanjutnya, domain yang akan digunakan melakukan audit SI. Yang pertama ada DDS. Pada domain ini berfokus pada aspek pengiriman teknologi informasi atau TI yang mencakup bidang pelaksanaan aplikasi dalam sistem TI dan hasilnya serta proses dukungan yang memungkinkan pelaksanaan sistem TI ini efektif dan efisien. Yang kedua, MEA. Domain MEA melibatkan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Domain ini mencakup kegiatan seperti pengukuran kinerja TI, audit, dan penilaian risiko. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Aulia. Untuk Aulia dipersilakan. Baik, selanjutnya dengan saya Aulia Lilik Mustiara, saya akan menjelaskan untuk alasan pemilihan domain yang kita pilih adalah domain DSS atau bisa disebut dengan Deliver Service and Support dan MIE yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Dari kerangka kerja COVID 2019 dipilih karena keduanya membahas aspek-aspek penting dalam tata kelola teknologi informasi. Domain DSS membahas mengenai penyampaian operasional dan dukungan layanan TI, termasuk keamanan, sementara domain MIE fokus membahas terkait pemantauan kinerja dan kesesuaian TI dengan kinerja internal yang ditargetkan, sasaran kontrol internal, dan persyaratan eksternal pada fakultas. Oleh karena itu, kedua domain ini dianggap relevan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Selanjutnya, perancangan audit SI atau tahap yang akan digunakan. Yang pertama, perancangan atau planning. Tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup atau scope, objek yang akan diaudit,
standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investigasi. Tahapan pertama dalam audit bagi auditor eksternal yang berarti menyelidiki dari awal atau melanjutkan yang ada untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut dapat diterima, penempatan staf audit yang sesuai melakukan pengecekan informasi latar belakang klien, mengerti kewajiban utama dari klien, dan mengidentifikasi area risiko. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan atau field work. Tahap ini yang akan dilakukan adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.